Halo Sobat JKN semuanya. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Oke, pada siang hari ini saya Ajis Fatur Rahman kembali lagi hadir di kanal YouTube Info JKN Karawang, tentunya di podcast Paham JKN sebagai host. Dan alhamdulillah pada siang hari ini saya ditemani dengan rekan saya, yaitu dari mana Mas? Dari RO Mas Ajis ya. RO ya. Ya, dengan Ahmed RO, Akil, iya. Relationship Officer, ya. Dengan Mas Murfid Akil ya. Ya, Mas Murfid. Dipanggilnya Murfid Akil atau apa? Boleh Akil aja. Akil aja ya, Ya. Mas Akil ya. Mm-mm. Oke, gimana Mas Akil kabarnya? Alhamdulillah teman-teman sehat. Ya, alhamdulillah Mas Ajis sehat. Mas Ajis gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu baik dan insya Allah selalu sehat ya. Amin, amin. Selalu semangat ya, Selalu teman-teman. semangat lah. Kelihatannya emang aura-auranya sih masih semangat terus ya dari pagi sampai siang ini. Iya. Kelihatannya aura-aura semangat terus nih. Harus tetap semangat dong teman-teman. Oke, Mas Akil nih, kita pada siang hari ini akan membahas suatu tema yang memang lumayan agak banyak nih sebenarnya. Ya, banyak ditanyakan ya. Ya, lagi free kan ya? Ya, lagi free. Buru kan? Nggak buru-buru, aman. Namanya sudah meluangkan waktu Mas Ajis nih teman-teman. Oke, nah kita bakal ngebahas tentang kepatuhan badan usaha Mm-mm. dan juga ada yang namanya kawan-kawan BPJS. Kawan-kawan BPJS ini tuh dalam artian kan BPJS ini banyak sekali koneksi Betul. dengan instansi-instansi lain lah, Betul. dengan lembaga-lembaga lain lah gitu. Jadi pengen tahu nih siapa aja sih kira-kira yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yang mempunyai hubungan kerjasama dengan BPJS Kesehatan itu siapa aja. Boleh. Khususnya tadi badan usaha gitu Mas Akil ya. Oh ya, boleh Mas Ajis. Oke. Dipersilahkan. Oke, siap ya? Siap. Langsung aja Boleh. ke pertanyaan pertama Ya. yang akan saya tanyakan, yaitu BPJS Kesehatan itu apa sih? Yang paling dasar dulu deh, karena sekalian mereview ulang lagi Ya. lah, takutnya Sobat JKN ada yang baru nonton gitu. Jadi kita bahas ulang lagi dari materi yang paling dasar dulu aja. BPJS Kesehatan itu apa sih dan kenapa penting banget buat kerja maupun perusahaan? Oke, terima kasih Mas Ajis pertanyaannya. Jadi teman-teman, BPJS itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ya teman-teman. Dan kenapa penting sekali buat rekan-rekan sekalian, khususnya para pekerja? Karena dengan mendaftarkan diri kalian BPJS Kesehatan, maka jaminan kesehatannya itu terjamin dari perusahaan. Artinya perusahaan telah menjalankan amanat sesuai dengan undang-undang teman-teman. Jadi memang jaminan tersebut diperlukan, mengingat bahwasanya salah satu pokok utama kita dalam kehidupan ini mendapatkan hak jaminan sehat ya. Oke. Salah satunya ya sesuai dengan amanat undang-undang ya. Oke. Kira-kira seperti itu Mas Aziz. Mengapa pentingnya kita terdaftar di BPJS Kesehatan, khususnya untuk yang para pekerja nih. Pastikan PT-nya ataupun perusahaannya telah mendaftarkan diri kalian di BPJS Kesehatan gitu Mas Aziz. Oke Mas Akil, luar biasa sekali ya. Mm-mm. Karena bukan tanpa alasan nih. Betul. Badan usaha dan pekerja itu wajib ataupun penting lah istilahnya memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Betul. Karena itu berlandaskan dari tadi ada peraturannya juga gitu. Betul. Dari pemerintah Indonesia. Nah, terkait dengan perusahaan dan pekerjanya itu saya mau tanya, apa sih tanggung jawab perusahaan terkait BPJS Kesehatan apa aja gitu? Baik teman-teman, berdasarkan undang-undang ya ataupun peraturan presiden, untuk undang-undang itu dasarnya ada di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, lalu turunannya ada di Perpres 82 tahun 2018 teman-teman, bahwasanya perusahaan itu wajib mendaftarkan perusahaan tersebut ke BPJS Kesehatan dan mendaftarkan seluruh pekerjanya ke BPJS Kesehatan. Jadi pertanyaan tadi tanggung jawab perusahaan ya. Iya. Artinya dengan perusahaan tersebut mendaftarkan pekerjanya, perusahaan tersebut telah bertanggung jawab atas jaminan kesehatannya sebagai bentuk dasar perlindungan jaminan kesehatan yang paling minimum yang bisa didapatkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya
dari kelas pekerja Mas Aziz. Oke, itu berarti kan sudah menjadi hal yang harusnya sudah dipenuhi oleh perusahaan ya, karena itu hal yang Standar dasar. standar Iya, dasar gitu. Karena betul. setiap pekerja itu harus terjamin ataupun terlindungi oleh program JKN. Betul. Karena ya kita juga selaku pekerja gitu kan itu berhak lah mendapatkan perlindungan yang sama gitu dari Betul. perusahaan. Betul. Nah, cara daftar apa namanya? Mendaftarkan cara perusahaan mendaftarkan karyawan ke BPJS itu kayak gimana sih Mas Abdul? Yang pasti ya Mas Aziz, untuk perusahaan tersebut punya NIB atau nomor induk berusaha untuk perusahaannya, lalu mempunyai NPWP perusahaan, lalu yang ketiga memberikan form atau surat pernyataan terkait registrasi pekerjanya. Seperti itu Mas Aziz. Nanti masing-masing perusahaan juga biasanya melalui PIC ya. Mereka paham dan sadar, itu biasanya datang ke kantor Mas Aziz, minta form terkait untuk pendaftaran PT ke BPJS Kesehatan gitu. Nanti disinilah tugas kita sebagai RO, Iya. mengarahkan dan menjembatani antara BPJS Kesehatan dengan perusahaan Mas Aziz. Seperti Berarti itu. selaku dari relationship officer Iya, ya, iya. agak belibet dikit lah ya. Iya. Dari RO gitu emang memiliki tugas jadi perantara antara Betul. PIC dari perusahaan dan juga mungkin untuk keperluan sebagai pendaftaran lah ya. Betul. Jadi administrasi yang berkaitan dengan pekerja karyawan tersebut gitu ya untuk mendaftar BPJS Kesehatan. Betul sekali Mas Aziz. Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa gitu perusahaan itu wajib ataupun mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan itu kenapa alasannya wajib? Tadi pertanyaan seperti itu Mas Aziz ya. Mengapa perusahaan itu wajib untuk mendaftarkan pekerja atau karyawannya ke BPJS Kesehatan? Seperti yang tertera pada Perpres 82 tahun 2018 pasal 13 teman-teman, bahwasannya berbunyi pemberi kerja itu wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan cara membayarkan iuran gitu teman-teman. Oke, nah tadi Mas Akil menyebutkan bahwa adanya pembayaran iuran Mas Akil. Boleh. Nah, kan dari BPJS sendiri pun ada segmen-segmen tertentu ya, Iya. dari mulai PPU, PBPU, terus apa namanya PBI. Iya. Kalau misalkan yang ditanggung perusahaan itu berarti masuk ke PPU. PPU ya, pekerja penerima upah gitu. Betul. Berarti itu di istilahnya ada apa dibantu oleh perusahaan gitu ya Betul. untuk pembayaran. Betul. Dan itu tuh kira-kira siapa sih yang menanggung iuran BPJS Kesehatannya gitu, perusahaan, karyawan atau keduanya, atau ada pembagiannya gitu, presentasinya itu gimana? Oke, terima kasih Mas Aziz. Nah, jadi hal ini suka ditanyakan ya kepada para PIC dan juga teman-teman sekalian, bagaimana jaminan kesehatan diri kita dibayarkan oleh perusahaan apabila kita bekerja. Pentingnya kita memahami peraturan dan menyadari bahwasannya ketika kita bekerja itu kita wajib untuk mendapatkan BPJS Kesehatan dari perusahaan itu. Nah, jadi untuk pembayaran iurannya kita bedah lagi dari yang disampaikan Mas Aziz. Jadi ada 3 teman-teman untuk segmen peserta di BPJS Kesehatan. Yang pertama itu adalah PBI atau penerima bantuan iuran yang biasa teman-teman panggil KIS ya programnya. Sebenarnya sama aja teman-teman. Jadi penerima bantuan iuran itu ada 2 kategori. Yang pertama dibayarkan oleh Pemda, lalu yang dibayarkan oleh negara melalui dana APBN. Lalu yang kedua daftar mandiri teman-teman. Nah, yang daftar mandiri ini yang teman-teman biasanya lihat ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Iurannya untuk kelas 1 itu 150.000, lalu kelas 2 itu 100.000 dan kelas 3 35.000. Nah, yang terakhir segmen yang sering ditanyakan oleh PIC badan usaha ataupun teman-teman yang merasa sudah bekerja tapi belum dapat nih jaminan kesehatannya. Jadi untuk segmen PPU atau pekerja penerima upah tersebut dibayarkan 4%. Dibayarkan 4% melalui perusahaan, lalu 1% dipotong gaji. Nah, gaji ini berdasarkan regulasinya itu berdasarkan UMK teman-teman, atau standar batas minimal bawahnya. Nah, apabila gaji atau upah yang diterima itu kurang dari sama dengan UMK, maka perusahaan wajib mendaftarkan upah itu minimal UMK sesuai daerahnya teman-teman. Lalu apabila gaji yang diterima itu sudah melebihi dari UMK tapi kurang dari batas atas 12 juta, itu wajib mendaftarkan sesuai teman-teman. Jadi apabila misalnya gaji yang diterima itu 6 juta, 7 juta, 8 juta, nah itu wajib didaftarkan sesuai Mas Aziz, karena itu berpengaruh terhadap iuran, perhitungan iurannya.
Nah, lalu yang terakhir itu adalah batas atas maksimal 12 juta. Nah, itu berapapun gajinya, misal katakanlah 13 juta, 14 juta, 15 juta, ataupun puluhan juta lainnya. Nah, itu tetap yang tertagih maksimal 5%-nya, atau 600.000 ya teman-teman. 5%, 4% artinya dibayarkan oleh perusahaan, 1% dipotong dari pemberi kerja, pekerjanya. Lalu biasanya teman-teman ya, untuk pekerja atau daerah tempat perusahaan tersebut bernaung, Mas Aziz. Jadi kalau misalnya UMK-nya sudah lebih dari 4 juta, mereka pasti dapat kelas 1, Mas Aziz. Tapi apabila misalnya di bawah 4 juta, itu masih dapat kelas 2. Nah, biasanya untuk kota-kota industri seperti kita ada di Karawang nih teman-teman, ataupun daerah Jabodetabek, itu pasti UMK-nya udah lebih dari 4 juta dan pasti dapat kelas 1. Gitu ya. Dapat kelas 1. Tentu kan lebih untung, Mas Aziz ya, karena bisa menanggung suami atau istri hingga 3 orang anak. Daripada kita mendaftarkan mandiri kelas 1 itu 750.000. Nah, kalau kita hanya dipotong gaji, misal katakanlah gaji kita UMK aja, Mas Aziz ya, itu hanya 55.000. Ataupun gaji misalnya 7 juta, 1%-nya berarti hanya 70.000 ya. 70.000 itu bisa menanggung suami atau istri hingga 3 orang anak. Luar biasa kan, Mas Aziz? Luar biasa sekali ya, Mas Akil ya. Jadi pada dasarnya memang untuk ke BPJS itu iuran yang masuk dari perusahaan itu kan berarti sebesar 5% ya? Iya, 4% ditanggung oleh perusahaan. Betul, 1%. Dan 1% dipotong dari gaji pegawainya. Betul, Mas Aziz. 1% dari gaji pegawai itu tidak, mungkin menurut saya pribadi tidak seberapa dari sekian banyaknya yang manfaat yang bisa kita rasakan. Betul, sesuai dengan prinsip kita gotong royong, Mas Aziz ya. Walaupun kita tidak sakit, yang menggunakan saudara-saudara kita, Mas Aziz. Jadi meskipun kita sehat walafiat nih ya. Ya, alhamdulillah. Dan semoga saja teman-teman yang ada di luaran sana pun, sobat-sobat JKN yang menonton podcast ini, posisinya sedang sehat gitu ya. Amin. Dan kepesertaannya juga aktif. Iya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, memang kita perlu tahu terkait peraturan tersebut. Makanya dengan ada podcast ini, tentu bisa membuka khalayak ramai ya, bahwasanya wajib loh kita dapat BPJS Kesehatan dengan segala manfaat dan keuntungannya ya. Nah, oleh sebab itu tugas kita sebagai penghubung antara perusahaan dan BPJS Kesehatan tentu harus maksimal nih, Mas Aziz, mengedukasi ya. Iya, betul. Kalau dari segi peraturan sudah jelas ya, Mas Akil, dan ini pun sudah kaitannya dengan badan usaha tuh memang diharuskan patuh ya terhadap dengan aturan tersebut. Oh iya, betul, Mas Aziz. Betul. Nah, soal kepatuhan nih, Mas Akil, apa sih yang dimaksud dengan kepatuhan badan usaha dalam program BPJS Kesehatan ini? Oh, jadi memang Mas Aziz ya, untuk program kepatuhan itu bagaimana suatu perusahaan itu dikatakan patuh. Jadi dari proses pendaftaran tadi sampai proses suatu perusahaan itu dikatakan patuh, itu harus melalui mekanisme pemeriksaan, Mas Aziz. Jadi perusahaan dikatakan patuh apabila mereka mendaftarkan jumlah pekerjanya sesuai dengan yang tertera, Mas Aziz ya. Tidak ada yang dikurang-kurangi ataupun tidak ada yang belum terdaftar gitu. Lalu yang kedua, mereka mendaftarkan gaji atau upahnya sesuai dengan yang tertera. Lalu yang ketiga, ya pasti ketaatan pembayaran iuran, Mas Aziz ya. Nah, disitulah kita melihat badan usaha itu patuh atau tidak. Yang jelas mekanismenya harus melalui pemeriksaan, teman-teman. Pemeriksaan badan usaha namanya. Nah, untuk teman-teman ketahui juga, kita relationship officer ini juga bertugas sebagai petugas pemeriksa dan tentunya sudah tersertifikasi sehingga diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan kepada badan usaha dalam menjalankan program jaminan kesehatan, teman-teman. Oke nih, Mas Akil, karena kan itu tadi kita kalau misalkan ngomongin iuran gitu ya, ngomongin perusahaan dan juga pekerjanya gitu, itu kan suatu ekosistem yang saling bersinambungan lah gitu. Betul. Jadi ada kontribusinya terhadap program JKN ini, yang mana perusahaan ini membayarkan iuran dari pekerjanya gitu ya. Betul. Nah, terus yang pengen saya tanyain nih, Mas Akil, siapa aja sih gitu kawan-kawan yang bantu ngurusin kepatuhan perusahaan gitu? Oh ya, jadi Mas Aziz, terima kasih banyak. Betul, kita punya rekan-rekan juga ya, selain BPJS Kesehatan melalui bagian relationship officer, dari internal rekan-rekan kita itu ada dari bagian kepatuhan pemeriksaan keuangan. Jadi bagian tersebut ada di bagian PKP ya, teman-teman, di bagian keuangan. Mereka itu
staf penagihan. Staf penagihan itu berfungsi untuk melihat juga data apabila ada perusahaan yang belum membayarkan gitu, atau misalnya ada perusahaan yang belum patuh pembayarannya selama beberapa bulan ataupun pada bulan berjalan, ataupun pekerja yang sudah menjadi PPU tapi belum membayarkan iuran mandirinya. Nah, itu ada di tugas PKPR, teman-teman, di ranah internal. Untuk eksternal, kita juga mempunyai rekan-rekan dari BPJS Ketenagakerjaan yang pastinya ya sebagai rekan kita. Lalu ada dari Disnakertras, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lalu ada satu lagi dari Wasnaker. Nah, ini pengawas ketenagakerjaan ini tugasnya memang sama, memastikan bahwasannya pekerja itu mendapatkan haknya terkait jaminan kesehatan, teman-teman. Karena bare minimum ya, Mas Aziz. Iya, betul. Bare minimum. Nah, terus kan berarti BPJS ini secara tidak langsung tidak bekerja secara sendirian gitu lah. Betul. Ya, pasti ada elemen-elemen yang memang saling berkaitan satu sama lain ya. Tentunya, Mas Aziz. Dari internal seperti yang tadi Mas Akil udah disebutin, mungkin ada tim support yang seperti kayak relation officer ataupun staf penagihan, Iya. iuran dan lain-lain lah, pemeriksaan segala macam. Nah, untuk eksternal pun kan ada gitu ya. Ada. Dari tadi BPJS Ketenagakerjaan, Betul. Wasnaker, dan lain-lain, itu kan menjadi suatu kesatuan yang mana terintegrasi gitu, Iya. kepentingan bersama gitu yang Mas Akil. Betul, sesuai dengan tata nilai kita, teman-teman. Kolaboratif ya. Itu dia. Betul sekali. Jadi kan memang kita bekerja sama dan Betul. berkolaborasi ya Kolaborasi. untuk kepentingan bersama, yaitu menjamin Jaminan kesehatan. jaminan kesehatan Bagi secara pekerja. nasional ya, bagi teman-teman kita semua gitu ya. Nah, terus sedikit nih Mas Akil terkait dengan tugas dan peran tim BPJS di bidang kepatuhan badan usaha ini apa ini kira-kira? Untuk lebih detailnya kayak gimana tuh? Baik, jadi peran tim BPJS Kesehatan untuk kepatuhan ya, kita rutin melakukan pemeriksaan kepatuhan teman-teman kepada perusahaan. Jadi kita mempunyai data ya, kita mempunyai sekumpulan data yang memastikan bahwasanya perusahaan tersebut sudah membayar atau belum, sudah terdaftar atau belum. Lalu selanjutnya untuk perusahaan juga kita bisa monitoring. Jadi sebenarnya kepatuhan itu, Mas Aziz, bukan hanya sekedar omongan saja patuh atau tidak patuh. Jadi apabila perusahaan sudah patuh, itu pun mendapatkan sertifikat dari kita, Mas Aziz, sertifikat kepatuhan. Itu fungsinya banyak banget loh. Jadi biasanya untuk kerjasama ya perusahaan-perusahaan ataupun untuk tender itu memastikan bahwasannya pekerjanya sudah terdaftar semua. Lalu yang baru-baru akhir-akhir ini Satya JKN Award ya. Iya. Ya, Satya JKN Penghargaan, penghargaan ya. Jadi untuk perusahaan kita juga memberikan penghargaan kepada rekan-rekan perusahaan ataupun Bapak Ibu PIC yang perusahaannya itu sudah melaporkan 100% jumlah pekerjanya, melaporkan iurannya sesuai, lalu pembayarannya ya, dan satu lagi program-program yang JKN seperti sharing iuran dan lain-lainnya seperti tersebut. Memang kita selain memberikan dampak kepada perusahaan, kita memberikan apresiasi juga. Tidak hanya sebatas harus patuh, tidak patuh, tidak. Kita pasti menegakkan memang sesuai dengan ketentuan yang ada, Mas Aziz. Oke, berarti memang kalau misalkan badan perusahaan yang patuh dan misalkan pembayaran iuran tepat waktu, itu kan ada penghargaan juga ya. Betul. Dari BPJS Kesehatan ataupun pemerintah gitu ya, terkait dengan kepatuhan itu tadi. Dan itu pun menjadi suatu apresiasi juga lah ya gitu buat perusahaan, buat rekan-rekan dari perusahaan untuk lebih patuh lagi ke depannya gitu. Lebih semangat lagi lah menjamin para pekerjanya gitu ya dalam perusahaannya masing-masing gitu. Betul. Nah, kan ini sebenarnya belum tentu juga ya perusahaan itu udah patuh semuanya. Udah patuh semuanya nih kira-kira. Ya, ada beberapa yang belum patuh ya. Iya. Nah, kalau misalkan ada perusahaan yang belum patuh gitu, biasanya kendalanya itu gimana sih? Ya, kita tidak bisa pungkiri ya, perusahaan itu kan berjalan, itu ada cost-nya juga ya. Terkadang memang ada beberapa yang mereka belum bisa membayar iuran per bulannya karena terlalu besar gitu ya. Lalu
memang tidak mau didaftarkan karena ada beberapa yang saya masih mau tetap di yang penerima bantuan iuran Pak, atau karyawan saya emang nggak mau didaftarkan. Ya tentunya kita sebagai relationship officer harus selalu mengedukasi ya Mas Aziz, memberikan memberikan manfaat dan memberikan pembelajaran buat teman-teman pekerja bahwasanya apabila kita sudah bekerja itu hukumnya wajib untuk didaftarkan ke BPJS perusahaan, mau itu kita sebagai anggota keluarga ataupun sebagai pekerja. Tentunya kalau sebagai pekerja wajib itu harus tanggung jawab dari perusahaan ya. Nah, oke, berarti emang mungkin masih ada kendala ya, di lapangan ya. Iya, ada kendala di lapangan yang memang menjadikan perusahaan ini tuh belum ada patuh gitu. Dalam artian ya masih terkendala lah untuk menjadi patuh terhadap program JKN ini. Nah, terus kalau misalkan ada perusahaan yang memang belum patuh gitu ya, dampaknya dan sanksinya itu seperti apa sih Mas Akil? Jadi kalau berdasarkan dampak atau sanksinya bagaimana ya, kita berdasarkan ketentuan pemeriksaan ya Mas Aziz ya. Jadi untuk pemeriksaan tersebut kan kita perencanaan terlebih dahulu nih Mas Aziz ya. Perencanaan, lalu kita melakukan pelaksanaan nih. Kita pelaksanaan, lalu setelah itu keluarlah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan Mas Aziz. Nah, apabila ditemukan badan usaha tersebut belum patuh, nah itu harus ditindaklanjuti sampai H+3. H+3 apabila belum ditindaklanjuti maka akan keluar yang namanya laporan hasil pemeriksaan akhir. Nah, itu harus ditindaklanjuti maksimal juga 3 hari Mas Aziz. Apabila belum, maka akan teguran 1. Lalu 10 hari kerja ditunggu, belum ada juga teguran kedua. Lalu apabila belum ada juga, maka ditunggu 30 hari dan akan ada sanksi administrasi, mungkin TMP 2T. Nah, dan lain sebagainya. Dan juga sebenarnya alhamdulillah kalau untuk di Karawang ya teman-teman, badan usahanya sih patuh-patuh ya, insya Allah patuh-patuh, dan juga sadar bahwasannya penting memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya. Terima kasih banyak untuk badan usaha khususnya yang di Karawang ya gitu. Nah, oke, berarti secara prosedur ada mekanismenya gitu ya untuk istilahnya tahapan-tahapan untuk menjadikan suatu perusahaan itu patuh gitu ya. Tadi kalau misalkan emang masih terkendala itu ada berupa sanksi ya, teguran-teguran di dalamnya, terus sampai akhirnya ada keluar sanksi administrasi gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak ada ya Mas. Mudah-mudahan ya insya Allah semuanya lancar-lancar ya, dan patuh-patuh semuanya gitu. Betul. Nah, tapi semisalkan ya, mungkin kan masih banyak perusahaan yang mungkin belum patuh ya gitu. Nah, upaya apa sih yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan melalui tentunya bersama dengan rekan-rekan yang tadi kita sebutkan gitu ya, untuk membuat perusahaan itu patuh gitu? Oke, kalau berdasarkan pemeriksaan itu juga kita ada yang namanya wasrikber atau pemeriksaan bersama ya, bersama Dinas Tenaga Kerja, lalu berdasarkan dengan BPJS Ketenagakerjaan, lalu biasanya bersama Wasnaker. Nah, upaya-upaya tersebut yang kita tegakkan Mas Aziz, selain memang kita harus menjalankan sesuai dengan prosedur timeline yang ada setelah pemeriksaan, apabila belum juga kita akan berkolaborasi dengan teman-teman dari eksternal maupun internal guna mencapai target kepatuhan badan usaha gitu Mas Aziz. Oke, berarti kita secara berkolaborasi lah tentunya. Pastinya ya, Mas Aziz. Kerjasama untuk mewujudkan kepatuhan dari badan usaha yang ada gitu ya. Betul. Nah, selanjutnya nih Mas Akil, kan tadi kita berbicara tentang kepatuhan, ada sanksinya, terus ada mekanismenya segala macam. Nah, kalau misalkan perusahaan ini benar-benar patuh, ini ada manfaatnya sih gitu? Ada. Dari perusahaannya gitu? Manfaat seperti apa? Manfaat yang didapat ketika perusahaan itu ataupun badan usaha itu patuh gitu. Ya, itu tadi kita berikan penghargaan Mas. Saya berikan penghargaan, berikan apresiasi, dan juga ya biasanya tingkat penghargaan itu ada dari tingkat kantor cabang bahkan sampai yang nasional kemarin untuk Satya JKN ya. Memang pada dasarnya kita melihat bahwasannya
intinya terima kasih juga kepada badan usaha yang sudah mendaftarkan, yang walaupun belum ada yang belum dapat penghargaan, tapi kalau misalnya dia udah patuh juga tetap kita berikan sertifikat gitu Iya. Mas Aziz. Tidak hanya yang tidak yang tidak masuk nominasi yang kemarin yang misalnya nasional bukan berarti tidak patuh, bukan. Memang ada indikator-indikator khusus lainnya yang menjadi perhitungan kenapa mereka bisa sampai dapat penghargaan tingkat nasional gitu. Oke, nah Mas Akil ini sudah ke pertanyaan terakhir nih. Wah, boleh. Tidak masa nih, tiba-tiba ada pertanyaan terakhir aja. Ini sekaligus closing statement aja sih. Boleh. Ya. Harapan dari BPJS Kesehatan dan kawan-kawannya supaya makin banyak perusahaan yang patuh, atau lebih spesifiknya dari Mas Akil sendiri selaku teman-teman dari BPJS khususnya internal gitu kan, jadi sebagai staff relationship officer. Nah, gimana sih kira-kira dari Mas Akil? Baik, kalau dari kami sendiri harapannya dari BPJS Kesehatan dan kawan-kawan supaya banyak yang patuh itu ya tentunya kita harus berkolaborasi lagi teman-teman, lalu lebih giat lagi mencari data dan mengumpulkan data serta mengolah data apa-apa yang harus kita lakukan dalam pemeriksaan. Tentunya untuk menegakkan peraturan dan membuat patuh suatu perusahaan memang tidak mudah, tapi akan selalu kita usahakan. Dan harapan saya juga pribadi kepada perusahaan-perusahaan, minta tolong bantuannya untuk memastikan bahwasanya standar minimum atau bare minimum dari pekerja itu mendapatkan jaminan kesehatannya. Jangan ditunda-tunda lagi, jangan lama-lamakan lagi ya Mas Aziz ya. Biasanya kan ya ada ya karena biasa tunggakan ataupun apa. Yang terpenting daftarkan dulu pegawai atau pekerjanya kepada perusahaan. Dan disinilah peran kami hadir sebagai relationship officer untuk memastikan menjembatani teman-teman yang ada di perusahaan dengan BPJS Kesehatan gitu Mas Agus. Oke, luar biasa sekali ya Sobat-Sobat JKN, closing statement dari Mas Akil ini dari A sampai Z kita hari ini bahas lumayan banyak juga. Iya. Dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, khususnya dari teman-teman nih dari badan usaha yang memang masih ada kendala ataupun mungkin masih bingung ya terhadap dengan kepatuhan badan usaha ini. Iya. Gitu. Dan harapan saya pun kedepannya buat badan-badan usaha tetap ada jalur Iya. yang saat ini ditempuh ya, Iya. itu kepatuhan terhadap BPJS Kesehatan. Betul. Karena ini tidak hanya soal patuh atau tidak patuh, tapi Betul. lebih dari itu kita bisa melindungi ataupun menjamin lah istilahnya pegawai-pegawai ataupun rekan-rekan kita yang memang harus secara Peraturan ya. peraturan itu Mendapatkan jaminan jaminan kesehatan. Yang paling dasar itu Mas Betul, Aziz ya. itu bare minimumnya, Bare minimum ya, bare minimumnya untuk teman-teman sekalian. gitu. Karena ada kesehatannya harus kita jaga juga ya. Iya, bukan berarti nanti kita mendaftarkan itu kita rugi, enggak. Iya. Justru kita untung gitu Mas Aziz. Memang yang perlu ditingkatkan dari kitanya ya, dari kita sebagai penyedia asuransinya, memang memastikan tentunya kita juga terakhir nih Mas Aziz, mungkin tadi closing statement juga ya bisa diedit kan? Bisa itu. Nah, untuk perusahaan juga ya Mas Aziz, kita sebagai relationship officer juga bekerja sama dengan bagian P3RS teman-teman. Jadi jangan dikata kalau misalnya wah pakai BPJS rugi lama atau bagaimana. Teman-teman, kalau teman-teman sadari biaya kesehatan itu makin mahal sebenarnya. Betul. Makin mahal. Berobat itu mahal. Nah, dengan adanya kita BPJS Kesehatan sepertinya kita sudah melakukan penanggulangan ya, bukan penanggulangan atau pencegahan sih, sebenarnya kita sudah mengcover diri kita sewaktu-waktu kita sakit gitu kan, karena biaya itu makin mahal. Iya. Dan juga untuk perusahaan, saya ya, khususnya saya memastikan bahwasanya apabila ada karyawan ataupun pekerjanya yang sakit itu di rumah sakit ataupun bagaimanapun, boleh hubungi kita langsung sebagai relationship officer dimanapun duta BPJS Kesehatan, RO dan rekannya satu lagi ya EP3RS itu pelayanan rumah sakit tentunya akan selalu siap sedia ditelepon atau dihubungi terkait PPU ini ya Mas Aziz.
Gitu. Udah cukup, Mas Agil. Cukup. Luar biasa sekali ya berarti ya. Wah, Ya. ini sangat kompleks sekali perbincangan kita pada hari ini. Namun sayang sekali teman-teman, waktunya terbatas dan insya Allah kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Betul. Terima kasih banyak Mas Akil atas Terima kasih, Mas kesempatannya Aziz. ya, atas edukasinya Ya. juga ilmunya untuk sobat-sobat JKN agar lebih paham lagi mengenai kepatuhan badan usaha. Oke, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya hanya di podcast Paham JKN. Yuk, Kita kita kasih kasih paham.